dibantai dengan tidak manusiawi. Ini bukan manusia lagi yang seperti ini. Silakan saja tersangka dan pelakunya tidak mengaku, polisi punya alat bukti lain. Jelas nggak mungkin, karena medinya ini orang baik dan rajin sholat. Insya Allah lebih dari cukup kehidupannya. Brigadir Medi Andika, anggota Polres Kota Bandar Lampung, kini telah dijadikan sebagai tersangka. Ia disangka telah menghabisi teman dekatnya sendiri, Muhammad Pansor, yang merupakan anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dengan cara dimutilasi. Namun keluarga tak meyakini kalau Brigadir Medi telah melakukan perbuatan keji terhadap teman karibnya itu. Medi ini anak yang baik, rajin sholat, dan patuh pada orang tua. Sang ibu juga membantah kalau anaknya ingin menguasai harta Muhammad Pansor. Jelas nggak mungkin, karena Medi ini anak satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya. Insya Allah lebih dari cukup kehidupannya. Kalau orang komring, anak laki-laki semua harta untuk anak laki-laki. Nggak yakin, karena Medinya ini orang baik dan rajin sholat. Tapi semuanya kami serahkan dengan kepolisian dan pengacara. Muhammad Pansor dan Brigadir Medi Andika memang sudah sejak lama bersahabat. Keluarga mereka pun sudah saling kenal. Untuk mengetahui soal latar belakang Muhammad Pansor, kami sempat menemui Melan Basari, salah satu kerabat Pansor. Pada kami, Melan menceritakan perihal hubungan persahabatan Medi dengan Pansor. Mereka kan pernah satu fakultas, satu perguruan tinggi. Kira-kira di tahun 2012. Bukan antara almarhum sama pelaku, keluarga pun baik semuanya. Antara keluarga dari MA sama almarhum. Keluarga almarhum itu dekat sekali. Iya, lebih daripada keluarga kandung. Kebutuhan untuk bisnis, kan itu bisnis si MA itu ada bisnisnya, itu dibantu oleh Pansor. Nah, jadi rupanya dia punya niat yang busuk demikian. Meski Brigadir Medi Andika menolak mengakui perbuatannya, keluarga Pansor tetap berkeyakinan bahwa Medi Andika adalah pelaku pembunuh Pansor. Emang awal itu kami sudah menyangka bahwa pelakunya si MA. Iya. Kenapa kami menyangka bahwa begitu? Karena anaknya pernah mendengar telepon menjelang ada kematian kehilangan Pansor. Itu anaknya pernah mendengar papa itu menerima telepon dari MA. Nah, sedangkan HP dia diketemuin di jalan di mana itu sudah nggak layak lagi untuk dihubungi. Nah, sampai gitu, udah positif, siapa lagi kalau nggak ini. Jadi walaupun bentuk apa saja dia tidak mengaku, kan saksi sudah ada, bukti ada, saksi ada. Jam tangan, golok, cincin, lokasi, sudah tahu semua kita. Iya, silahkan dia tidak mengaku hak dia. Dalam kesehariannya sebagai anggota dewan, Pansor dikenal sebagai pribadi yang baik, namun tertutup. Saya tidak percaya lah Haji Muhammad Pansor sampai tragis seperti ini gitu. Dikatakan di DPR itu tidak ada musuh. Tidak ada musuh gitu kan. Karena kami emang kekeluargaannya luar biasa di DPRD itu. Makanya saya kaget gitu kan. Silakan saja tersangka dan pelakunya tidak mengaku, polisi punya alat bukti lain. Dan kami DPRD Kota Bandar Lampung mensupport habis. Kasus ini harus terungkap sampai akar-akarnya. Apapun yang terjadi kami tetap kompak. Karena ini sahabat kami dibantai dengan tidak manusiawi. Ini bukan manusia lagi yang seperti ini. Saya mengutuk keras pelakunya. Dan bila perlu berikan hukum yang sebesar-besarnya, seberat-beratnya bagi pelakunya. Pembunuhan Muhammad Pansor, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, masih menyisakan misteri. Benarkah Brigadir Medi Andika pelakunya?
Jika demikian, apa motif Medi menghabisi nyawa Pansor dan memutilasinya? Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Polisi sepertinya berusaha untuk menutup rapat-rapat kasus ini dari sorotan media. Tewasnya Neza Nur Aslia dan Muhammad Pansor merupakan gambaran bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang dekat di sekeliling kita. Jadi tetaplah waspada. Sampai jumpa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahul ahad. Allahus samad. Lam yalid. Aku aja. Lam yalid